Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para pemirsa podcast 55 dimanapun kalian berada, dan tentunya ini masih lanjutan dari roadshow kami. Jadi kemarin kita sudah singgah di Bantaeng dan berdiskusi langsung dengan Bapak Ilham Asikin terkait dengan Bantaeng tentunya, dan saat ini kita sudah berada di Kabupaten Bulukumba, dan alhamdulillah di sini kita sudah bersama dengan Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Muhtar Ali Yusuf. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Dan tentunya setelah ini kita akan bergeser lagi ke Sinjai dan beberapa kabupaten lainnya. Tapi sebelum itu kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Bupati, tentunya di program podcast 55 Secret Room. Nah, ini tentunya salah satu program spesial, karena biasanya kita kalau mengundang narsum, itu biasanya narsumnya ke kantor ya, ke kantor kita di 55 TV. Tapi ini berhubung karena programnya spesial dan tentunya kita yang akan datang langsung ke kabupaten-kabupaten dan bertemu dengan pimpinan daerahnya langsung. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Bupati terkait dengan sosok beliau. Karena kan kita ketahui sendiri bahwa di dunia birokrasi itu kan banyak hal yang bisa mempengaruhi ya, bisa saja ada dari latar belakang pemerintahan memang, atau dari akademisi, atau dari pengusaha dan lain sebagainya. Tapi tentunya di sini kita akan lebih mengenal beliau dan seperti apa sih sebenarnya sosok dari Bapak Muhtar Ali Yusuf ini. Baik, mungkin langsung saja Pak Bupati. Ini kan kita konsepnya lebih ke edukasi dan inspirasi, Pak Bupati. Jadi tentunya biasanya itu setiap perjalanan hidup selalu ada yang bisa menginspirasi untuk orang-orang di luar sana. Tapi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu terkait dengan lingkungan tempat Pak Bupati dibesarkan itu sebenarnya seperti apa? Terima kasih ya. Saya sebenarnya lingkungannya saya ya, dari kecil lahir ya di Tanete. Sama anak-anak saya sekolah di Tanete, SD juga di Tanete di Kecamatan Bulukumba, SMP juga. Iya. SMA sempat 1 semester. Selanjutnya saya pindah di Makassar, SMA Negeri 1 Makassar. Iya. Tahun 82 itu ya. Dan saya di Makassar ya. Sekolah pendidikan SMA, lanjut di University. Ya, waktu itu sambil saya buka usaha tahun 86 ya. Dan saya ada berapa usaha saya rintis, pertama dari sektor perikanan ya. Kurang lebih setahun saya main domestik ya, di intrasuler ke Bali, ke Jakarta juga sendiri di restoran sebagai supplier. Dan waktu itu kebetulan volume saya punya ada jenis hasil laut lobster, agak apalagi banyak saya bisa apalagi tangkapan nelayan supplier saya. Iya. Saya pertama ada buka ekspor ke Australia, ke Universal Seafood waktu itu, dengan apalagi linknya teman saya di Jakarta. Alhamdulillah saya 87 saya sudah jadi sempat sudah mulai ekspor. Oke. Pasarnya saya udah mulai ke Australia pertama. Itu pertama kali? Pertama kali. Oke. Lanjut saya ke Jepang itu. Oke. Ini luar biasanya karena pengalaman sebagai orang pengusaha kan, kalau misalnya kita lihat bisa dikatakan kayak otodidak begitu Pak Bupati ya? Ya. Itu informasi terkait dengan strategi pemasaran sehingga misalnya Pak Bupati langsung melakukan ekspor ke luar negeri itu sebenarnya seperti apa? Kuncinya ya, kuncinya kita bagaimana kita dengan berteman ya, pergaulan kita ya, kalau kita punya link network luas ya, mainnya begaulnya kita dengan orang yang tepat, orang yang mungkin pebisnis atau mungkin punya juga kawan punya link lebih luas, itu lebih mudah. Oke. Jadi di semua apapun juga ketika punya linknya kita lebar ya, itu semakin mudah kita untuk memasarkan atau mungkin bekerja apa yang tadinya menjadi kita punya impian yang dan kita harapkan. Itu yang yang saya dapati, yang saya alami selama ini. Jadi bagi saya
bagi saya seorang jadi pengusaha, saya merasa nggak usah, karena saya mungkin di mana aja, di tempat mana saja, di daerah mana, di negara mana, saya bagaimana saya bisa ngeling sama orang dan bergaul saya sama orang, itu intinya. Jadi saya dari start awal saya nggak merasa nggak ada berat. Sekalipun dari startnya saya nggak ada duit Sama sekali? ya, nggak ada duit sama sekali. Orang tua berapa sih punya aset, punya kebun, punya sawah, mau apalagi dijamin dipinjam, dan saya bersaudara banyak dan nggak mungkin itu saya pinjam untuk saya pakai gunakan modal ya, karena waktu itu saya udah pakai besar ya pertawannya itu. Berarti dulu awalnya modal apa yang dimiliki oleh Pak Bupati sendiri? Modal kawan aja. Modal kawan ya? Kawan yang bantu link. Bantuin waktu itu ya, kalau ada modal ya modal dikit ya, nggak ada artinya. Tapi inti semua kita apa aja kepercayaan Ustaz. Komitmen. Itu kan Pak Bupati mulai merintis usaha ya, artinya pada saat kuliah. Iya. Nah, itu kenapa langsung terfikirkan bahwa saya ingin membuat usaha seperti itu atau bergabung di dunia usaha. Padahal kan misalnya kita dalam dunia perkuliahan kan biasanya orang tua menuntut kita untuk fokus di sana. Nah, itu yang menjadi berat karena saya bersaudara waktu itu ya, ada kuliah di kedokteran, ada di UNAS, ada kuliah di yang hebat-hebat semuanya. Ya. Sementara kan orang tua ini kan hidupnya pendapatannya saya pikir nggak akan mungkin bisa support saya bersaudara begitu untuk saya kuliah, untuk saya sih mau mau, tapi saya melihat orang tua kemampuannya nggak akan mungkin bisa dengan namanya di kedokteran, saudara kuliah di ekonomi, mereka terus dan tinggal di kota Makassar, sementara apalagi hanya orang tua hanya buka toko, sementara juga ya hasil pertaniannya berapa sih sebenarnya. Jadi betul. Saya berpikir, dan saya di antara semua bersaudara saya pertama kali mandiri. Pertama kali? Iya. Yang lain masih SMA saya udah nggak dibiayain lagi. Jadi kuliah saya punya biaya, saya manapun semua saya biaya, sampai hari ini saya nggak beratin orang tua, karena saya merasa orang tua sudah berbuat untuk saya besarkan saya, dan saya bagaimana apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa bantu namanya orang tua sampai hari ini. Bagaimana tanggapan orang tua Pak Bupati pada saat itu waktu artinya memutuskan untuk fokus di usaha? Mindsetnya orang tua kan selalu bagaimana dia sekolah gitu. Jadi PNS kuliah, apalagi? PNS semua mindsetnya. Tapi saya nggak pernah kepikiran untuk saya jadi pegawai. Jadi di pikiran saya memang saya ketika saya SMP lihat orang tua ada buka toko. Ketika ke Makassar ya belanja buat isi tokonya, saya ikutan. Kadang-kadang saya di sekolah itu ada jualan buku cetak apa semua, saya beli di Makassar dengan Rp200, jual Rp350 udah untung gitu. Nah sementara saya lihat di sekolah jualnya 600, 700 ya, saya bilang untuk apa ini, saya udah untung gitu. Nah, berarti jiwa entrepreneurnya sudah muncul. Jiwa saya udah ada dari SMP ya, seperti itu. Itu keturunan atau seperti apa? Sebenarnya bukan keturunan, cuma lihat orang tua aja sebenarnya bukan dagang, cuma ada tempat di depan pasar, Tanete dulu ya, dan tempatnya ada, dia buka apalagi dia buka toko. Nah, kebetulan orang tua banyak temannya juga kenal orang China di Makassar, jadi disupport akan semua jualannya, mereka tinggal ambil, tinggal order ini itu dikirimkan ya waktu itu. Nah namanya orang tua namanya Andi Muhammad Ali Yusuf, jadi waktu itu barangnya dikirim aja Amali, cuma satu orang namanya Amali itu. Tahun Amali, nah ini menarik. Amali tahun 78 seingat saya, 79 Amali Ahmad, saya jual Amali. Nggak ada titinya. Jadi sebenarnya Amali itu sebenarnya Andi Muhammad Ali Yusuf sebenarnya. Singkatnya. Tapi Amali itu saya jadikan apalah brand ya. Perusahaan saya di Amali pada saat tahun 97 ya, waktu itu. Jadi saya harus buat berapa perusahaan, dan saya mau tarik itu Amali Group ya enggak. Sekarang sudah banyak mungkin ya, kalau sekarang ada 12 divisi. 12? Iya, itu yang jalan sampai sekarang, itu ada di industri, ada di jasa, ada di renta, ada transportasi, ada di shipping ya.
shipping sama forwarding. Ya, Tapi memang fokus kantornya di Makassar, di Sulawesi Selatan. di Makassar, di Makassar. Dan kantor di Balikpapan masih sampai sekarang, di Kendari ada, di Jakarta ada. Oke, mungkin sebelum menjabat sebagai bupati, ya mungkin Pak Muhtar Ali Yusuf langsung menahkodai beberapa perusahaannya. Tapi setelah menjabat siapa Pak yang saya sebelumnya ya, saya 2016 saya setelah melihat keadaan saya udah kira-kira saya tancap gas full itu tahun 97 ya. 97. Saya 97 kira-kira saya tancap full gas itu 18 tahun kira-kira. Ya, momen yang betul-betul saya buru saya kejar itu. Tapi momen yang namanya kita pengusaha, momen yang betul-betul itu ya saya kira kurang lebih 12 tahun ya. Yang kita momennya itu kira-kira seperti itu untuk bisa saya kebut. Tapi kelihat kondisi ekonomi 2016, saya pikir 2013 sudah kelihatan ya bagaimana kebijakan akan pemerintah ke depan. 2016 saya pikir, saya bilang saya apa sih yang saya buru, apa sih saya kerja, saya cukup ya. Jadi saya 2016 sudah saya berikan apalagi delegasikan kepada orang saya yang sudah ada bekerja 20 tahun. Artinya sudah dipercaya begitu Pak. Dan mereka sudah saya ini dan direktur saya loyal udah gitu. Jalan, dia udah loyal, udah tahu dan sistem saya udah jalan. Iya. Sistem saya udah jalan. Tapi sampai sekarang juga saya masih di belakang, masih kontrol. Tetap mengontrol. Tetap kontrol, ya karena itu kan nggak gampang bikin perusahaan itu dan ya, tidak mudah. Saya masih pencarian saya di perusahaan saya, masih hidup saya masih di perusahaan saya. Bukan pencarian saya jadi bupati. Oke, itu sebentar kita akan bahas Pak Bupati ya. Nah, untuk awal-awal bagaimana kalau misalnya ya bisa dikatakan bahwa misalnya Pak Bupati sudah sukses dengan usahanya pada saat itu. Apakah itu adalah salah satu pembuktian ke orang tua bahwa tidak selamanya jadi PNS itu dikatakan sebagai pekerjaan? Pengusaha pun seperti ini bisa sukses dengan tanpa PNS. Karena saudara saya sendiri ya, profesor, mungkin kita semua mereka punya, yang lain semua gitu. Tapi mungkin karena melihat saya, mungkin saya lebih bisa ya. Orang tua saya sampai mungkin ya semua saya tidak biarkan sekali, mungkin dia ada duit mungkin gimana ya rumahnya semua saya benerin, boleh kata 100% saya benerin. Mereka ada pernah musibah kebakaran saya gantiin lagi semua saya benerin. Malah saya seperti apa saya mau pergi haji nggak usah lah itu, nggak usah saya aja. Setiap tahun saya pergi umroh, ya saya ngajakin gitu terus itu kadang 2 kali saya ajakin, kalau dia masih sehat saya ajakin pasti dia ikut saya. Nah itu maka dengan ini saya betul-betul bekerja bagaimana apa yang ini dan menjadikan apalagi usaha itu jadi happy gitu ya berusaha. Dan saya punya apalagi teknis mungkin beda ya. Model dagangnya saya bagaimana yang mutasinya cepat, yang omsetnya besar, sekalipun untung kecil, tapi mutasinya kecil karena saya punya kawan itu Amerika 90 sekian persen, 99% orang China. Orang Cina. Tidak ada tidak ada orang pribumi. Kenapa? Saya di mata orang pribumi boleh kata sebesar tidak, apalagi kurang komitmen. Ya dibanding tuh mitra saya orang China semua boleh kata di dalam dan di luar negeri itu orang. Berarti ada sedikit perbedaan begitu ya Pak? Perbedaan, ya jauh, ya dibanding kita orang pribumi sendiri. Nah, itu yang membuat saya merasa spirit, semangat dan saya mereka dia support terus sampai hari ini apapun juga. Jadi saya bukan karena kenapa ya saya mampu bagaimana, tapi mereka saya minta apapun dengan nilainya jutaan dolar pun mereka tidak ragu saya dibayar. Nggak ragu sama saya. Jadi dari karena sudah terbukti begitu Pak Bupati. Ya karena saya sudah puluhan tahun sama mereka. Mau dari luar negeri dia itu saya minta barangnya suruh kirim ke Indonesia, masuk dari Jepang, dari Korea. Mereka sampai hari ini nggak pernah saya bilang gitu. Nah itulah saya bilang yang saya punya miliki sampai hari ini. Oke, kalau misalnya dilihat dari jabatan sekarang Pak, ini kalau misalnya tadi kita berbicara soal beberapa usaha yang dirintis oleh Pak Bupati dari awal sampai sekarang, itu bisa dikatakan sudah luar biasa suksesnya. Karena sudah memiliki beberapa divisi juga dalam satu induk yang dinamakan sebagai PT Amali itu. Nah, untuk berniat mencalonkan diri menjadi bupati pada saat itu sebenarnya apa yang memotivasi? Apakah memang dari diri sendiri ataukah dari dorongan orang-orang terdekat atau seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan Pak. Gini ya. Sebenarnya itu awalnya bukan saya, almarhum adik saya. Adik saya ini
saya waktu itu seingat saya bolak-balik ya, karena saya balik ke Bulukumba, ke Tanete, itu H plus -3 dan +2 saya udah pasti pergi. Yeah. Jadi 5 hari paling lama saya di Bulukumba di sini. Yeah. Nah waktu saat pulang Lebaran, waktu itu saya lihat ada baliho, adik saya tanya dia. Ini balihonya Pak Bupati? Bukan. Oh, balihonya. Adik saya. Oh, oke. Okay. Saya bilang, untuk apa pasang baliho seperti itu? Ada mau ikutan caleg atau apa, pilkada atau apa gitu ya. Oke. Okay. Saya tanya seperti itu. Dia jawab, ya kita coba mau tes katanya, seperti apa, karena sejauh mana. Saya kalau ada kepikiran, dia sampaikan bahwa saya itu mau ikutan kalau memang respon masyarakat seperti surveinya gak bagus gitu. Yeah. Saya bilang sama adik saya sampaikan kalau kita itu bukan orang politisi. Yeah. Betul. Kita ini dunia orang profesional semua gitu loh. Saya pikir kamu harus betul-betul ya, apalagi coba lihat ya, apakah memungkinkan itu untuk kita masuk di dunia politik atau enggak gitu loh. Tapi kalau kamu merasa mampu dengan semuanya ya silakan. Tapi sebaiknya kalau kamu mikir, kalau saya 15 tahun terakhir, kawan saya dan orang politisi semua banyak di dekat saya. Yeah. Tapi saya tidak pernah ada keinginan, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Dan itu saya udah tahu seperti apa namanya dunia politik, karena ya apalagi lebih condong ke saya tetap di usaha aja. Sekalipun di setiap hari orang politisi sebelah saya, kiri kanan saya, kawan saya, dan saya tidak pernah bergeming seperti itu. Nah, saya sampaikan jangan sampai nanti kamu justru jerumuskan saya ikut, karena kalau kau nggak bisa kau habisin malu kan nggak malu. Oke, iya. Sempat berpikiran seperti itu. Saya udah sampaikan Oke. Dan kalau saya begitu ada langkah saya sampaikan, nanti bisa begini, nanti itu bisa begini, saya udah gimana efeknya pasti dampaknya saya. Yeah. Dan saudara juga ada kakak saya tanya, ada support adik saya bilang, saya tegur. Kamu seperti apa pikirannya untuk support seperti ini, bla bla bla. Dia udah jawab ini begini. Saya bilang pasti endingnya nanti kau repotin saya. Ujung-ujungnya pasti ke. Ya, ujungnya kau repotin saya. Saya lebih dikenal, lebih punya link di Bulukumba, di Sulawesi Selatan daripada kamu. Saya udah sampaikan. Harusnya kau sadar, kau pikir jangan sampai udah nggak perlulah garuk seperti, karena kita hidup di profesional udah happy, udah cukup. Sudah dapat semuanya lah, gitu Pak ya. Nggak usah gitu seperti itu. Nah, berjalan itu. Datang keluarga, datang dikelilingi bahwa kondisinya seperti lapangan ya namanya ya, dan adik saya surveinya tidak memungkinkan. Setelah mereka dibawa katanya semua keliling tanya dengan keluarga, pasca itu dia sampaikan ke saya kalau saya katanya yang maju, justru dia lebih apalagi optimis. Tapi kalau almarhum Ucu itu yang maju waktu itu masih hidup, beliau itu, mereka tidak yakin gitu loh ya. Tidak yakin bakal menang. Akhirnya adalah gantian semua pada datang ke rumah waktu itu, ya sudah mulai berisik rasanya ya. Di rumah saya di Makassar, ya kadang-kadang kan saya di pasca terakhir kalau saya nggak di luar ya, saya hobinya saya mancing ke laut ya. Oh iya. Saya kebetulan ada bangun lagi untuk tempat istirahat dan dermaga di Sinjai, untuk saya parkir saya punya kapal, ya, dan saya kalau hari Jumat kadang-kadang sore saya keluar ke laut mancing dan balik hari Minggu. Nah udah saya sampaikan, tapi terus sudah mulai apa lagi ya, gantian ke rumah terus seperti apa. Begitupun ada orang partai teman saya, sahabat saya. Partai sudah mulai mendekat ini Pak ya? Mendekat sama saya, terus minta untuk saya kendarai. Akhirnya, belakangan adik saya udah sendiri, saya sampaikan almarhum tuh, kalau memang nggak sanggup ya udahlah mau diapain, ini barang udah terlanjur. Ya kalau saya ambil alih ini pekerjaan sebenarnya nggak ada, saya pernah pikir untuk ikutan di pilkada gini. Tapi kalau kondisi sudah seperti ini, ya udah saya sampaikan sejak awal. Ya kamu secara ini ya pasti harusnya, tapi ya adik saya udah sampaikan. Sebenarnya kunjungan saya waktu itu saya ada berapa negara ya. Februari 2020 saya masih ada kunjungan, di tanggal 15 Februari saya ada ke 9 negara ya. Dan
planning saya itu dari akhir 2019. Ya, saya punya planning, biasanya planning saya untuk apa lagi kunjungan ada berapa begitu, biasanya saya jauh-jauh ya, kadang 2 bulan, 3 bulan datang. Yeah. Nah, saya sampai bulan 4 boleh kata April, saya banyak di luar, saya di Eropa, saya di Jepang, ya saya di Taiwan, di Korea. Tapi karena ada COVID, akhirnya 15 Februari itu saya pending semua. Semua terpending? Semua terpending. Jadi mulai 15, 16, 17 saya pending. Ya pending. Udah saya pikir situasinya pas Yokohama waktu itu di kapal pesiar ada banyak yang positif COVID dan Jepang kasih warning kepada semua untuk lebih apa lagi siaga mengenai masalah penularan COVID. Saya juga masih terus ikutin, saya liatin 16, 17, 18 saya lihat gimana, saya putusin tanggal 22 saya batalin semua. Karena saya dari Narita saya masih ada kunjungan ke Amerika. Terus karena biasa kalau saya ini terakhir saya lebih banyak saya jalan ya, kawan-kawan semua di sana. Dan di Jepang sendiri juga saya lebih senang di sana karena di sana juga ada sedikit usaha lah ya. Ada kerjaan. Ini tanggal 25 Februari adik saya serius sudah menyatakan bahwa dia mundur dan minta saya untuk dia maju. Di situ Pak, tanggal 25 itu? Tanggal 25 Februari 2020. Okay. Saya nyatakan ya tanggal 27 Februari baru saya mulai jalan. Tapi waktu itu memang sudah, oke, baik saya yang maju. Iya. Pada saat itu? Iya, pada waktu itu saya bilang coba saya sampaikan almarhum adik saya. Kamu jadi konsultannya saya kalau jadi saya ajarin. Tadinya biasa saya bantuin teman-teman, saya jelaskan teknik seperti apa, lapangannya bagaimana. Saya kan suka bantuin teman-teman yang ikutan pilkada, tapi saya nggak pernah ada mau di dalam. Saya bukan orang politisi, tapi teknik seperti apa, bagaimana mempelajari lapangan, seperti apa, ada berapa kepala daerah, termasuk Sinjai juga. Ya, termasuk bupati sekarang itu, ya. Kemarin tuh dan saya di belakang. Ya, dia bantuin, ya. Ya untuk setting seperti itu dan memenangkan. Duluan maju, waktu dulu maju juga berseberangan sama saya. Waktu kalah dulu maju. Belakangan dia bareng sama saya. Jadi dulu saya backup yang lain dan itulah hanya boleh kata hiburan. Saya bukan kontraktor. Saya nggak ada urusan dengan apa lagi ya proyek dan apa yang lain enggak. Perusahaan saya nggak ada perusahaan seperti itu. Jadi bersentuhan sama pemerintah, rekanan apa semua jadi apa pengadaan nggak pernah. Ya sekalipun saya pemain alat berat, saya punya heavy equipment ratusan biji, tapi saya nggak saya nggak mau di perusahaan seperti itu. Tidak ada hubungannya di situ ya Pak ya. Oke. Nah itulah jadi akhirnya saya berjalan sama almarhum adik saya 4 bulan kemudian ya almarhum sakit berapa hari dan meninggal. Nah itu. Nah ini saya merasa waduh ini pukulan berat ini. Itu setelah almarhum meninggal, itu apakah kekuatan Pak Bupati untuk saya harus terpilih perjuangan adik saya harus berlanjut. Saya jadi waduh ini ngajak seperti merasa saya ini almarhum punya niat itu benar baik ya, bagaimana orang yang apalagi yang punya wawasan, yang tidak punya konsep, jangan harap itu satu tempat bisa berubah gitu. Bulukumba tidak akan bisa lebih baik kalau tidak punya wawasan dan apa yang cukup ya, leadership yang cukup untuk yang ini yang bisa memimpin Bulukumba ke depan lebih baik. Sementara potensial luar biasa. Betul. Ya, yang harusnya ya orang yang tepat yang bisa ya seperti itu. Nah, saya merasa betul-betul harus kerja berat ya, harus menangkan ini ketika harus menang. Impian adik saya ini harus saya terus. Tapi dari bulan 7 waktu itu, setelah bulan 6 waktu itu akhir udah saya survei minta LSI. Survei saya sudah tadinya 1,7 dari start di Februari 27 Februari 1,7 sebenarnya saya sudah survei LSI survei dan pada saat akhir bulan 6 saya sudah sejajar dengan kompetitor yang lain. Oke, artinya sudah saya udah kebut dan saya lihat kalau seperti itu kan saya sudah bisa kebut, udah sejajar sama kompetitor saya berdasarkan hasil survei LSI, Lembaga Survei Indonesia. Akhirnya saya udah kebut, saya bilang kalau seperti ini ya saya udah di tangan, saya menangkan.
1 bulan kemudian saya rolling, saya sosialisasi keliling, saya suruh survei lagi, saya udah di atas poin 4, sekian 7%. Dari situ sudah yakin? Udah yakin saya pasti menangkan. Kalau bulan 6 waktu itu tidak sejajar, saya masih di bawah jauh. Iya, betul. Saya berhenti. Ya. Oke. Tapi karena memang ada peningkatan. Saya lihat. Oke, lanjut ya. Ya, saya lanjut. Ya, Oke. Ini jadi bulan 7 saya udah yakin udah sekian. Saya cuman yakin saya mau menang banyak atau menang berapa, 5%, 5+1 atau 10 up gitu ya. Itu aja. Tapi di saat itu saya udah menang. Dan waktu itu belum ada wakil saya. Belum ada, Pak ya? Belum tentukan wakil. Oke. Iya, terkait dengan tagline-nya, Pak. Dikerja bukan dicerita. Itu dari mana? Semua natural dari saya sendiri. Dari Pak Bupati sendiri. Iya. Kenapa saya bilang dikerja bukan dicerita? Ya saya punya deadline. Sebenarnya waktu almarhum adik saya, setelah saya dia serahkan untuk saya maju di rumah saya, terus makan siang, saya kalau saya biasanya kalau lagi mikir banyak, saya biasa di bathtub, saya taruh air panas di kamar dari sauna sendiri, sambil saya nonton TV di kamar mandi, saya paling nanti saya tulis. Sembari berpikir. Sambil berpikir seperti apa, jadi saya kasih panas betul itu, apalagi bathtub, sehingga saya bisa baring dan kadang-kadang saya tertidur di situ sampai 1 jam. Dan ada di pikiran saya itu, apa sih pemerintah selama ini hanya konsep, hanya seremonial, hanya begini gitu ya. Berarti muncul dari situ ya. Muncul dari situ aja, dikerja bukan dicerita gitu. Jadi action ya, tapi jangan lebih banyak konsep, tapi bagaimana implementasi yang lebih banyak dibanding konsep, karena selama ini hanya konsep. Ya, hanya apalagi cerita saja. Ya, tanpa ada action gitu langsung. Ada boleh kata. Nah, itu yang berawal dari situ. Oke, baru dari situ ya, Pak ya. Iya. Oke, termasuk juga harapan baru. Harapan baru ya. Jadi harapan baru untuk Bulukumba, karena saya datang dengan harapan yang baru. Jadi harapan semangat baru, harapan baru, dan orang mungkin yang bagi saya menganggap saya punya cukup wawasan, saya cukup apalagi banyak melihat ya di dalam dan di luar. Saya itu harapan baru ya. Dikerja bukan dicerita. Iya. Oke. Nah itu semua dari saya, dan saya tidak punya konsultan. Tidak pernah sama sekali. Enggak punya konsultan. Saya sendiri konsultannya. Saya sebenarnya adik saya almarhum seperti itu. Saya ajari dengan teknis apa yang saya lihat 15 tahun terakhir. Apa yang ada di pikiran tentang pilkada, saya berikan sama ilmu saya sama dia, dan justru dia ikutin saya. Ya, dia ngajarin kembali, saya ingatkan saya bersosialisasi, dia ikutin sama saya terus ya pada saat berjalan. Iya. Seperti itu ya. Oke, berarti sampai sekarang memang tidak ada pengganti sebagai konsultan setelah adik Pak Bupati meninggal gitu. Jadi semua jawabnya saya konsultan sendiri, saya bekerja, dan saya punya apa, semua murni natural sama dia. Iya, ide inovasi semua dari saya. Oke. Apa yang saya lakukan selama ini, baik di program, apalagi di penanganan COVID, gerebek COVID semua, apalagi gerebek stunting, dan semua itu inovasi saya. Wow. Bukan inovasi. Berarti dari pemikiran langsung dari Pak Bupati seperti itu. Sebenarnya saya udah pikir ya, kalau dulu saya tidak seperti ini, Pras. Mungkin ya pemikiran saya inovasi, terus berinovasi, berpikir ini sekarang justru saya harus terus berinovasi, memikir apa yang harus saya lakukan, apa Bulukumba ini bisa bagaimana Bulukumba bisa lebih baik. Justru saya lebih banyak berinovasi. Saya tidak tahu, saya punya OPD, agak segan kali ya, atau seperti apa yang harusnya mereka semua ya harus terbuka ya, seperti apa dan apa yang ada di pikirannya, wawasannya, konsepnya seperti apa, sehingga bisa collaborate sama saya untuk bisa ada ide dan kebijakan saya lakukan. Oke, pertama kali Pak Bupati diresmikan sebagai Bupati Bulukumba pada saat itu, apa yang langsung akan diubah di Bulukumba ini? Jadi saya waktu hari pertama waktu itu akhir bulan Februari, pas saya dilantik, sempat ini tidak bahwa wah ternyata saya sudah bupati sekarang? Oh enggak, itu sudah tidak gitu. Saya nggak pernah seperti itu, merasa gede kepala. Saya cuman saya pikir wah saya ini harus menjadi leader, harus seperti apa ya, harus buka, harus inovasi terus ini tentang Bulukumba, karena saya pikir kenapa ya Bulukumba setelah saya jalan sosialisasi keliling, lihat potensinya sangat luar biasa. Tapi apa sih, kenapa, apa yang salah sebenarnya? Kenapa sampai seperti ini? Dan masyarakatnya
yang kategori ya, di bawah garis kemiskinan masih tinggi gitu. Iya. Iya, dan sementara ya, potensi yang semua di perikanan, kelautan, dan apalagi pariwisata sangat luar biasa. Nah, itu yang membuat sama saya. Hari pertama, kedua saya pikir masih saya terima rapat seperti apa, lihat kantornya saya, bocor-bocor, ada baskom, waduh. Kita lihat rumah jabatan juga, waduh. Kayaknya harus banyak yang harus dibenahi. Waduh. Seperti itu. Nah, saya mulai harus berinovasi. Waktu itu hari ketiga saya kena salah ingat, saya kumpulkan semua tim, saya bentuk tim karena saya pikir setiap tahun ini Bulukumba, Sinjai, Jeneponto, Bantaeng banjir. Saya bentuk tim kendali banjir. Oh, ya. Oke. Diketuai oleh Kepala Dinas PSDA, ya wakilnya waktu itu Kepala PU, dan bekerja waktu itu karena ketok palu DPR sudah programnya itu udah nggak bisa apa-apa. Saya pikir saya ada alat berat banyak yang kecil di gudang, ya. Mereka perusahaan saya nggak pakai, ya, nggak rental, dan saya ambil 5 biji dan 6 truk kecil juga banyak. Ini menarik Pak Bupati, kenapa mengambil alat-alat pribadi begitu yang langsung dibawa ke Bulukumba? Apakah memang merasa bahwa Bulukumba ini adalah tanggung jawab saya begitu untuk memajukan? Saya pikir enggak, saya pikir gini, ya. Bulukumba ini mau bagaimana tidak banjir. Awal saya datang, ya, awal saya bekerja, dan waktu itu saya kira dalam 3 bulan ke depan ini curah hujan tinggi setiap tahun, ya. Dan kadang, ya, kadang itu berapa tempat sampai 3 kali tergenang, termasuk kantor kejaksaan, 3 kali tergenang sampai 1,5 meter, sampai itu airnya di dalam kantor. Dan ada beberapa ruas jalan seperti itu, masyarakat itu kan perkampungan juga terendam air. Nah, saya punya pikiran, saya bilang kalau mengharap apalagi PMK mungkin anggaran seperti itu tahun depan baru bisa. Nah, ini depan mata nanti gimana gitu. Saya pikir sudahlah, saya bilang saya nggak pernah pikir seperti itu. Yang apa, saya bilang coba, ya, saya aja termasuk, ya, teman-teman yang pengusaha di sini bantu beli minyak, ya, bantu apalagi kasih makan nih orang lah gitu, ya, orang yang kerja 300 kan orang yang bekerja. Dengan angkat sedimen kurang lebih 3.500 truk, ya. Dan apalagi saluran air semua boleh kata 70% saya sudah kerjakan, saya sudah angkat pasca curah hujan tinggi. Nah, pada saat musim hujan tinggi saya monitor. Alhamdulillah ada genangan, tapi tidak ada masuk lagi dalam rumah orang. Berarti langsung dikerja begitu, ya, signifikan pekerjaan. Nah, itu saya maksimalkan betul-betul kerja sampai jam 3 pagi. Saya monitor terus itu, Nah, itu yang selain itu programnya saya yang lain, saya masih sebatas wacana, konsep semua. Nah, ini mulai start, ya. Apa yang saya lihat, ya, harus termasuk kantor OPD, dan baru saya ini karena namanya ini nggak bisa. Bukan perusahaan saya ini di bawah naungan pemerintah gitu, ya. Jadi gitu, harus ada regulasi. Ada regulasi. Seperti itu. Nah, kalau saya sendiri punya ini, ketika saya bilang saya holding saya mungkin ada saya mau biayain, ada saya mau kerja, saya minta Anda patungan dong kalau nggak ada duit, ya. Kalau bank tidak backup, ya, minta coba fasilitas, kalau nggak itu Anda patungan. Dan saya nggak mau lama. Ya, saya nggak mau lama. Mau investasi. Tidak menunggu anggaran dulu, Pak? Nggak. Langsung. Kalau saya di perusahaan saya nggak mesti menunggu. Saya bilang minta bank kucurkan apa semua. Kalau saya minta holding cuma gitu, atau minta teman saya bantu dulu di luar bantu saya kan help me, ya. Saya perlu misalnya $10 juta gitu, ya, itu saya atau $5 juta. Saya nggak mau ramah gitu. Nah, kebiasaan situ yang membawa saya lebih senang untuk ke Bulukumba, tapi regulasi yang harusnya kita ikutin. Nah, membuat saya harus mengikuti seperti itu. Jadi menunggu akan programnya saya ini tahu di APBD pokok nanti ini baru bisa program saya ke depan bisa jalan. Artinya ditampung dulu, Pak? Tampung dulu. Nah, ini sekarang, ya, kondisi kan pasca COVID ini, pemerintah tidak punya cukup sebagaimana sebelumnya, ya. Mungkin ada pengurangan, ya, Pak, ya? Uang negara ada duit, yang kondisi sekarang nggak punya duit. Nah, itu yang harus lakukan. Sementara programnya saya harus ada pasar,
harus saya bangun, pasar ini saya mau waduh nggak masuk akalnya harus saya kerjain. Itu untuk bagaimana pemulihan ekonomi, saya ajarin untuk bagaimana apalagi pedagangnya berdagang yang bagaimana orang China berdagang, supaya kita bisa mutasinya kencang, tinggi, untungnya bisa lebih banyak sekalipun sedikit ya. Kami banyak karena Bulukumba ini ada 3 sisi, Sinjai, Selayar, Bantaeng bisa jadi sentra jasa ya. Tapi tentunya ada fasiliti dulu ya. Ya betul. Siapkan dulu infrastrukturnya. Harus siap, semuanya harus siap. Tapi kalau nggak siap ini susah nggak sampai kondisi sekarang nggak berat ya. Oke, kalau misalnya kayak metode yang pernah diterapkan oleh Pak Nurdin Abdullah di Bantaeng, itu apakah akan diterapkan juga di Pak, misalnya mencari investor di luar sana untuk? Sebenarnya itu saya punya kawan ada berapa di Korea, di Singapura, udah berapa mau ke sini. Kalau investor ya saya banyak kawan mau investasi. Kendala masih sampai sekarang itu karena mereka masih diisolasi 14 hari. Dan dia agak sulit. Sudah saya buatin surat ya di kedutaan untuk apalagi di Kementerian Kemenlu untuk bagaimana bisa dia lebih apalagi lebih cepat 2-3 hari, tapi sampai sekarang nggak ada, belum ada respon. Jadi saya bilang kamu tunggu dulu ya. Tapi ada rencana ke sana, Pak? Saya ada banyak kawan di luar ya mau ke ya. Saya udah tunjukkan bahwa ada di Balenting sana bisa jadi ya pembangkit PLTA dengan sekian kira-kira mega gitu. Saya tunjukkan di sana air terjun. Ada beberapa teman saya yang mainnya seperti itu, yang apalagi waterboom, ada macam-macam seperti permainan di Osaka di sana di ujung Jepang. Nah, mereka saya sampaikan mereka antusias, tapi kondisi sekarang mereka untuk datang ke sini agak susah masih agak sulit. Betul. Ya. Begitupun teman-teman saya di Jakarta, mereka banyak modal. Berarti bisa jadi kalau misalnya memang COVID ini tidak ada misalnya, ya kemungkinan pembangunan sudah di mana-mana begitu, Pak. Udah cepat, bisa cepat. Dan saya bisa ngajakin semua untuk datang berinvestasi sini. Saya kasih tahu, kau datang sini, ya. Bulukumba potensi luar biasa. Kamu jangan pikir seperti apa, semua izinnya semua saya kasih gratis. Yang penting jangan bawa pekerja dari sana. Ya, wajib harus dari sini ya, Pak. Ya, wajib dari sini. Ya, kalau untuk JM-nya mungkin teknisnya seperti itu boleh, tapi pekerja kasarnya punya Bulukumba bantu sama saya itu aja. Makanya sih nggak usah pusing izinnya dan semua yang lain. Wow, ini yang ditunggu sebenarnya masyarakat, Pak. Dan tentunya sekarang kan bisa dikatakan COVID sudah mulai melandai. Dan ya mungkin sudah ada strategi yang akan diterapkan begitu ya, Pak ya, dan mungkin akan dilanjutkan yang sempat terpending kemarin. Ya, ini pasca pandemik, apalagi gerebek COVID saya lakukan, ya alhamdulillah ya sudah melandai. Mungkin di Sulawesi Selatan saya pertama lakukan. Wow. Ya, Bulukumba ya, Pak. Gerebek itu sampai di pelosok di desa dusun, ya. Lingkungan RT RW semua sampai rumah saya suruh datangin semua. Langsung digerebek. Saya mau tahu rumahnya isinya apa, temperatur suhunya, ya oximeternya berapa, sampai apakah segitunya, indikatornya Pak? Seperti apa indikator untuk dia? Untuk dia apa betul positif COVID, supaya saya isolasi gunakan dana desa, ya untuk mereka dengan apalagi isolasi dibiayai mereka. Alhamdulillah saya bisa dengan cepat saya bisa kasih turun. Tapi saya sekalipun saya tidak ekspos seperti apa, bahwa saya lah seperti yang bikin. Tapi itu penting loh, Pak. Ya, karena itu bisa dijadikan sebagai contoh untuk daerah yang lain. Iya. Setelah saya waktu itu di Makassar, waktu ada pertemuan saya dengan Pak Presiden, apalagi di dekat Lanut, apalagi Hasanuddin, ya saya punya angka di 4 besar terendah, tercepat ya. Tercepat. Itu, ya. Wow. Jadi itu. Yang sebenarnya kalau saya mau ini sampai saya bisa klaim saya pertama. Saya kasih turun. Saya benar-benar saya bekerja itu boleh kata hampir pikiran saya bagaimana harus atasi COVID. Itu yang pertama 80% mungkin waktu saya itu hanya 20% untuk konsep dan pikirin yang lain. Oke, pokoknya 80% COVID dulu. COVID saya bagaimana beroperasi terus, bagaimana monitor, bagaimana atasi, bagaimana saya monitor rumah sakit, terus dokternya seperti apa, bagaimana penanganan obatnya. Saya tanya di teman di Australia, saya tanya teman di Singapura, saya tanya teman di Malaysia, di Jepang seperti apa, bagaimana mereka apa yang dilakukan, bagaimana pemerintahnya lakukan, bagaimana penanganan seperti, dan terus saya ikutin sampai bagaimana membuat imunnya kita punya masyarakat terus ya tetap tahan, tetap jaga untuk karena setiap hari saya jadi tidak berkantor di rumah sakit apalagi di kantor bupati berapa lama, karena
Ruang AC saya lebih di sini. Di Jadi rumah saya jabatan di rumah ya, Pak, ya? jabatan, saya di teras di pinggir aja supaya udaranya terbuka. Iya, iya betul. Nah, satu lagi di sini. Kalau saya meeting, kalau kita setiap hari meeting sampai 4-5 kali meeting setiap hari sampai malam, itu di belakang sana ada kan rumah sakit, setiap hari ada bunyi sirine, Iya, iya, ya betul. ambulan ya, kiri kanan ambulan lewat. Jadi saya sampaikan direkturnya, tolong ya, saya itu mau bagaimana imunnya saya juga dengan semua yang ada itu terjaga. Terganggu ya, Pak, ya, kalau ada sirine yang Terganggu lewat. terus COVID lagi karena setiap hari terus Iya, iya, pasien iya, ini iya, Mbak. iya. Ya sampai buka ruang isolasi, buka sampai ratusan orang. Iya. Saya terus saya ikutin sama pagi siang malam, saya minta dokternya terus invasi obat-obat yang seperti ini, saya ivermectin, macam-macam obatnya. Ya, saya ada obat sama bom itu, ada obat kalau kamu belum ada, saya ada obat. Betul untuk cadangan saya dikasih sama itu. Dari bom hajar, mahal katanya. Saya bilang nggak usah pusing, mahal, selamatkan nyawa, Wow. nyawa masyarakat. Terus tanggung jawabnya saya, ya tanggung jawabnya saya. Kalau obat mahal nggak usah pusing, yang bagaimana caranya masyarakat yang ada, pasien yang ada dalam semua terselamatkan, itu aja. Itu yang paling penting, Pak. Itu yang paling penting. Urusan mahal nanti kita bertanggung jawabnya urusan nanti. Nah, kita ini bekerja berinovasi. Tapi saya kasih salah satu obat, nama semua yang teman saya sampaikan di apalagi di Jakarta, teman saya sampaikan di Makassar bahwa itu cukup bagus dengan kondisi saturasi sekian persen udah harus gunakan itu. Kalau saturasi sekian masih bisa ditekan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa atas. Dan itu inovasi sama saya. Itu Sendiri. penting sebenarnya disebarkan, Pak. Iya. Itu sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa setiap kali ada dilakukan oleh pimpinan daerah dan lain sebagainya itu kadang menjadi pencitraan, tapi Iya. itu sebagian orang menganggap seperti itu. Yang lainnya sebenarnya kita harus ambil positifnya bahwa setiap kali ada yang diposting setiap kegiatan itu justru menjadi contoh dari daerah yang lain. Saya sebenarnya karena saya dari dulu ya, saya nggak biasa dengan pencitraan, tapi kalau media mau seperti itu nggak masalah. Itu penting Saya sih jelaskan sebenarnya, saya bekerja aja apa yang bisa lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Apa yang bisa inovasi saya lakukan untuk bagaimana masyarakat ke depan bisa ekonominya lebih membaik. Itu aja saya pikir. Mau dimediakan atau mau nggak di pikiran saya, di hati saya, tapi ini namanya Anda politisnya. Silakan sebenarnya. Tapi dari saya bagaimana apa yang saya lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Saya punya wawasan cukup, pengalaman banyak saya pernah lihat, dan mungkin saya juga memimpin sekian ribu orang sampai hari ini masih ya karyawan saya merasa saya mampu. Gitu. Saya mau tunjukkan kepada masyarakat untuk bisa yang terbaik yang saya lakukan, saya berikan. Ya. Bagaimana dengan pelayanan, apa yang menjadikan Bulukumba dari sektor kelautan sebenarnya potensi kelautannya luar biasa, panjang pantainya sangat panjang, tapi ya apa sih yang terjadi? Bagaimana sih? Oke. Ini setelah menjabat sebagai bupati, Pak, apa sebenarnya yang dirasakan oleh Pak Muhtar sendiri? Apakah memang merasa bahwa kayaknya saya nyaman sebagai pejabat, atau mungkin kayaknya saya lebih nyaman sebagai pengusaha saja di nantinya? Kalau nyaman saya jauh nyaman jadi pengusaha. Pengusaha jauh lebih nyaman jadi saya pengusaha. Jauh nyaman. Saya kalau nyaman saya di pengusaha, saya nggak dikasih agenda terus setiap hari. Saya setiap Betul, hari, Pak. Untuk ketemu Pak Bupati, wah sibuk sekali juga. Saya bisa atur sendiri. Bebas ya, Pak ya. Bebas, tidak ada jam-jam harus gini. Harus seperti apa, mesti jaga bagaimana, mungkin apalagi dengan masyarakat. Ini. Saya udah kadang-kadang di rapat disampaikan ke semua, apalagi OPD. Saya untuk jadi pengusaha ya, saya tidak pernah terjadi seperti itu dan dikritisi seperti apa, dan ada kesalahan seperti Anda ketik, seperti apa misalnya sampai masuk di media sosial, apa sih, sementara yang bagian hukumnya saya 2 orang saja, Anda bagian hukum begitu banyak. Perangkat saya seperti apa, dan saya nggak banyak orang gunakan kok sebenarnya. Bulukumba kalau kita bicara ini ke depan ya, dengan teknologi kita harus siap ya. Bulukumba dengan teknologi sekarang 10 kecamatan ini ya 100 sekian desa, kita cuma 2.000 cukup orang. Sekarang 7.000 lebih. Ya, itu kan udah beban APBD sudah 60 sekian 70%. Sudah cukup boros ya, Pak. Ya, ya belum lagi tenaga honorer sekian banyak. Jadi mindset yang betul-betul itu harus berubah. Kapan tidak berubah, itu Bulukumba tidak akan maju tanpa berubah. Jadi jangan hanya datang dan menggugurkan kewajiban saya sebagai sen datang duduk diam, tidak punya berinovasi. Dan ini yang terjadi.
mengharap akan semua misalnya TPP tanpa kehadiran, tanpa bagaimana, tapi TPP dituntut terus. Nah ini yang salah. Oke, berarti harus ada yang diubah. Salah satunya adalah mindset itu tadi, Pak, Harus ya? semua berubah. Oke. Karena mungkin selama ini yang salah, ya nggak? Salah selama ini. Bagi saya bilang salah. Karena kebiasaan. Ya, mengubah ya mindset itu memang tidak membalikan apa lagi bagi membalikan telapak tangan, Iya, tapi tidak mudah, betul. bagaimana mengajak mereka yang memberikan ya motivasi untuk bagaimana rasa ketika punya rasa cinta untuk Bulukumba. Makanya saya punya apalagi slogan We Love Bulukumba. Iya. Ya, tanamkan rasa cinta, kami cinta Bulukumba. Kalau tidak ada cinta Bulukumba, jangan tidak berinovasi, berpikir bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat ya. Kita sebagai pelayan atau mungkin ya apa inovasi yang harus dilakukan sehingga masyarakat bisa ekonominya bisa lebih baik. Tapi kalau tidak ada rasa cinta, tidak rasa senang, sayang dengan Bulukumba, ya itu aja mau terjadi bagaimana terserah. Nah, Bebas salah. gitu ya, Pak. Apapun yang terjadi terserah gitu ya. Terserah. Nah, ini yang salah bagi saya ya. Saya bagaimana saya betul-betul saya habiskan waktu di sini, bagaimana saya berinovasi untuk masyarakat nanti bisa membuat ekonomi dengan potensi yang ada, bisa ekonomi yang membaik. Ya, di mana saja, dia mau di laut, dia mau di pariwisata, iya saya kasih tahu, saya sampaikan apa yang saya lihat di Eropa, apa yang saya lihat di beberapa negara, apa saya bisa lihat di Jakarta. Kenapa Bali ya wisatawannya seperti apa sebenarnya yang tidak lebih baik dengan Bira jauh lebih cantik. Betul. Kalau Monaco ya kira-kira ada 4-5 kali saya nginap di tempat situ, di satu tempat pantai. Iya. Di mana ya di seluruh dunia orang kaya semua pasti punya ya di daerah situ. Ya. Raja Arab aja punya ayat di tempat situ parkir kalau dia di Eropa. Jauh lebih cantik Bira, apa sih yang masalah? Oh, infrastruktur. Kedua apa? Ya, jaraknya. Kedua mungkin ya ini promosi wisatanya itu seperti apa ya. Belum ya enggak diperkenalkan. Karena kenapa ya? Saya begitu saya berapa kali ya, kira-kira 4-5 kali saya di Eropa. Saya tanya, saya duduk di kafe, mungkin ada orang samping, mungkin saya ngomong telepon atau seperti apa, dia tanya, saya where you from, saya bilang I am Indonesia. Begitu saya tanya, sorry I'm Indonesia, dia bilang, where Indonesia, saya bilang one hour and a half from Singapore. Dia bilang, gue aneh pokok tuh Bali, saya udah sampaikan, saya Bali itu Indonesia ini. Dia tidak tahu kalau four time kalau kami untuk Bali. 4 kali dia ke Bali, tapi dia tidak tahu Indonesia. Dia tidak Indonesia, padahal itu adalah di Indonesia itu Bali. Nah, apa sebenarnya? Kenapa ada Bira ya yang jauh lebih bagus Bali? Apa yang kurang sebenarnya? Supaya itu menjadikan objek wisata. Pertama ya, semua namanya tempat wisata ya yang menjadikan mereka apalagi wisatawan mau dalam luar negeri lebih banyak itu di transportasinya. Kita dari Makassar dengan siang kalau mungkin bisa jadi 4-5 jam. Ya, betul Pak. Kalau malam mungkin ya 2,5 jam, 3 jam. Ya. Tapi apa yang harus dilakukan solusi? Kalau andikan ada jalan tol itu Bulukumba. Kalau kira-kira 50.000 setiap minggu ya pengunjung di Bira itu kurang. Ya. Sekarang aja kondisi dengan hunian hotel udah 2 minggu sebelum booking udah full. Oke. Rencana katanya ada bandara juga ya Pak yang mau dibangun? Nah, insya Allah dia nanti ini di apalagi 2022 bandara udah dikerja. Tapi itu bandara wisata ya. Bandara wisata ini cuman bisa kita maksimalkan dari Bali ya. Ya dari Bali ke apalagi ke Bira. Nah, juga nanti saya mau ketemu ada berapa kawan yang main passenger ship yang dari Bali kerjasama sama International Travel yang bisa dengan jet foil dengan 10 jam sampai ke Bira dengan kerjasama gandeng dengan Taka Bonerate dengan Selayar. Kalau bisa dengan itu Bira jadi wisata seperti itu. Kalau bisa dari Bali 10 jam atau 8 jam itu bisa dengan apa lagi maksud dari sini bisa apalagi kerjasama sama Selayar untuk dia punya apalagi yang wisata lautnya. Karena itu Taka Bonerate 3 terumbu karang terbesar di dunia. Iya betul, cuman tidak terlalu terekspos Pak. Tidak terekspos dan itu sangat cantik. Aksesnya agak susah. Iya agak susah. Iya jauh lebih bagus di Taka Bonerate dibanding itu apalagi di Sorong apa namanya di Papua ya.
Raja Ampat. Iya, Raja Ampat. Tapi Raja Ampat di sana bisa ada bandara, ada pelabuhan gitu ya. Mungkin itu yang membuat sehingga dia lebih terkenal. Lebih terkenal, lebih cepat ya. Padahal kalau soal keindahan, Selayar lebih bagus. Selayar jauh lebih indah. Iya. Saya beberapa hari lalu saya di seberang sana, saya mancing. Oke, berarti kalau misalnya nanti aksesnya sudah mudah dan aman, kayaknya tidak susah lagi untuk wisatawan mancanegara pun bisa tidak mengakses susah. Dan Bira itu mereka sangat apalagi akui kalau pasirnya jauh lebih indah dari Bali, jauh lebih cantik. Betul. Seperti tepung ya, tepung terigu ya, jauh dari Lombok semua nggak ada apa-apanya dibanding. Nah, tempatnya ada di sana, ada di ketinggian terjal, ada apalagi tempat kedalaman, ada model palung, ada pasir sebelah barat timurnya juga jauh lebih bagus, lebih indah ya. Itu yang bisa nanti kita maksimalkan. Betul. Dan tentunya bukan hanya di pariwisata, Pak ya. Ya, pariwisata. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan di tanah Bulukumba ini untuk dikembangkan. Oh, jauh. Betul. Di apalagi di daerah Nana, ada air terjun, 3 air terjun di sana, cukup besar. Ada di Kahaya, bisa negeri di atas awan di sana. Iya, betul. Ya, dari atas itu kalau cuma di Toraja itu masih nggak kalah kita di sana ketika kita di daerah Kahaya. Cuman aksesnya di sana masih harus di jalannya masih lebar. Iya. Nah, ini yang saya usahakan dari Borong Rapua ke Kahaya. Ya, saya usahakan anggaran tahun depan baru bisa untuk bisa saya lebarkan di sana jalan dan aksesnya lebih mudah ke sana. Oke. Dan wisatawan lokal bisa dari sana bisa lebih ramai, bisa dijual ya. Oke. Untuk kedepannya kira-kira Pak Bupati, harapannya nih untuk Kabupaten Bulukumba, contoh misalnya ya, kayak pandemi sudah melandai, terus rencana program yang terpending itu sudah mulai berjalan kembali. Nah, setelah itu kira-kira ada tidak lagi harapan yang ingin dicapai oleh Pak Bupati untuk Bulukumba? Saya kena untuk pertama ya sektor pertanian dengan program Bibit Unggul untuk saya berikan kepada masyarakat yang gratis ya. Berapa luas lahannya per desa saya bagi dan berapa jadinya untuk itu sesuai NJOP-nya, dan apalagi data ukuran luas lahannya untuk saya bagikan dan persentasekan berapa luas masing-masing desa bibit apa dengan pemberdayaan komoditi. Oke. Karena hanya itu yang bisa membuat ekonominya masyarakat hidupnya lebih baik. Kapan hanyalah yang lahannya sekarang seperti itu tanamannya tidak akan bisa merubah ekonominya lebih baik. Ya. Masyarakat Bulukumba ya pasti gerah dan tinggalkan Bulukumba ya lebih banyak. Termasuk ya tanah adat di sana ya di Kajang ya, Tanah Toa ya, Amatoa. Saya setelah melihat berapa puluh tahun dan terakhir ini kapan pemerintah ya tidak memikirkan akan bagaimana kesenjangan sosial yang terjadi di kawasan tanah adat di sana ya, masyarakat adat akan naturalnya pasti nanti akan perlahan akan punah, perlahan akan semakin sulit lagi, susah ini apalagi mungkin orang, karena kenapa ekonominya ya tentunya harus lebih baik ya, terus harus dicarikan solusi. Kalau hanya satu keluarga punya sapi 2-3 ekor, berapa sih akan kebutuhan hidupnya setiap hari? Ya, nah. Kalau lahannya di sana di tanah adatnya pohon bambu, pohon apa semua yang lansat, mungkin yang kecut atau seperti apa, tidak kita carikan solusi yang berapa ratus hektar luasnya untuk bisa menjadikan betul punya nilai buahnya, ya, yang nantinya bisa membackup kebutuhan akan ekonominya di masyarakat adat sendiri, nanti tidak akan bisa bertahan ya masyarakat adat. Setidaknya ada perubahan. Pasti ada inovasi karena itu gitu sana nggak bisa dirubah, nggak bisa diapa-apain ya. Itu nah harus seperti itu naturalnya, pagarnya pun juga nggak boleh pakai kawat, tetap pakai sudah itu masuk ke dalam, nggak boleh pakai sendal. Nah coba kita lihat suku Baduy sudah tidak natural lagi, suku Dayak tidak natural lagi, suku mana siapa yang natural lah. Kalau saya lihat seperti itu, Kajang nanti pasti tidak akan natural lagi kalau ekonominya tidak kita pikirkan dari sekarang. Sentuhan pemerintah ini harus betul-betul ada. Saya cuma bisa, memang akan terjadi seperti itu ke depan. Jadi saya akan support bagaimana programnya saya, lahan yang maksimal yang dimiliki tanah adat situ untuk menjadikan
buahnya nanti punya harga. Ya. Sehingga bisa uangkan, karena itu yang bisa, dan mereka tidak mengganggu namanya apalagi tanah adat dengan aturannya. Hanya kalau dengan memberikan apalagi bibit sapi atau bibit unggul, setidaknya memperbaiki ya, gitu ya Pak ya. Dan enggak, bukan untuk dia lebih nanti akan berharap ekonominya bisa ke depan. Iya, betul. Kalau hanya itu yang ditanam, mungkin hanya kemampuan beli beras mungkin ya 2-3 liter atau 5 liter saja. Ya enggak. Berapa sih kemampuan, sementara hidupnya dan ada anaknya juga gerah. Setelah melihat lingkungan luar, dia bisa nonton televisi, di televisinya dia seperti apa, sudah modern, sudah menggunakan handphone. Dengan sementara ekonominya seperti itu, masih suka atau tidak suka, mau tidak mau, dia anaknya itu akan merasa gerah dan akan sedikit keluar gitu ya Pak ya. Keluar dari itu, anak adat itu. Sekalipun orang tuanya tetap di dalam, tapi anak itu kan nanti siapa generasinya? Kan enggak lagi. Betul. Kadang lama-kelamaan mungkin kebiasaan yang dulunya sering dijaga, lama-kelamaan akan hilang gitu. Karena perkembangan zaman juga. Perkembangan zaman. Iya. Oke, berarti ya tentunya setiap program yang direncanakan oleh Pak Bupati pasti nantinya akan dieksekusi semua ya Pak ya. Saya akan usahakan saya maksimal eksekusi. Ini kan saya baru 7 bulan, 8 bulan jadi bupati, masih belajar. Ya, belum saya mutasi berapa lagi OPD-nya saya, belum saya rolling baik SDM kemampuannya, kompetensinya seperti apa, kan bisa enggak orang ini OPD saya ini bisa berinovasi, punya wawasan konsep yang cukup untuk bisa nanti bantu saya dengan apalagi programnya saya untuk diimplementasikan ke bawah atau enggak. Dan juga ya harus mereka juga bisa nge-link ke kementerian untuk buat program ya untuk ke sana, dan persentase untuk bawa anggaran bisa ke sini. Jangan saya sendiri gitu. Setidaknya harus ada teman-teman yang membantu. Ya, teman-teman ini harus teamwork ini harus bekerja maksimal. Oke. Itu yang harus. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati sudah berbagi karena tentunya mulai dari awal tadi pembicaraan kita sampai saat ini ada banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan. Mulai dari bagaimana perjuangan Pak Bupati di usahanya, mulai merintis sampai dengan bagaimana meniti karir di politik. Dan yang tadi saya sangat salutkan itu bahwa impian sang adik almarhum akhirnya bisa Pak Bupati buktikan. Saya buktikan. Begitu dengan menjabat sebagai bupati sekarang. Dan kalau misalnya saya lihat tadi beberapa program yang sudah dibuat, itu yang membuat saya speechless itu bahwa Pak Bupati ini artinya tidak menunggu anggaran dulu muncul, intinya kerja saja dulu. Itu nanti kalau misalnya membutuhkan alat berat dan lain sebagainya, punya saya yang datangkan ke sini. Nggak apa-apa. Saya siapin kalau seperti itu. Ada berapa fasiliti karena mungkin karena gimana. Termasuk lapangan bola di semua kecamatan saya udah sampaikan. Kalau mau gunakan alat berat, kamu cukup beli solar saja sama kasih makan operator. Alatnya nanti didatangkan. Nanti alatnya saya punya. Ini luar biasa loh Pak. Untuk bisa bagaimana masyarakat itu bisa nikmati, karena ya jujur aja kalau anggaran yang sangat terbatas di kondisi pandemik, tentunya ya saya apa saya bisa lakukan, saya bisa bantu untuk masyarakat, karena memang saya punya pemikiran apa yang harus dilakukan untuk yang terbaik untuk bisa saya bantu Bulukumba, itu aja. Iya. Nggak ada mungkin ada yang bagaimana merasa bagaimana dengan Bulukumba. Saya sih nggak, saya biasa aja. Apa yang bisa saya maksimalkan saya bisa itu aja. Tapi ini tidak ada tendensi apa. Ini kita sementara live loh Pak. Dan kemungkinan banyak sekali orang yang nonton. Ternyata Pak Bupati Bulukumba itu luar biasa dan pengabdiannya di Bulukumba itu tidak main-main. Kalau banyak orang yang meragukan seperti ini Pak, orang asli di Bulukumba pun atau di daerah lain pun itu belum tentu dia betul-betul mencintai daerahnya. Tapi Pak Muhtar ini artinya pernah meninggalkan Bulukumba karena ambil SMA di Makassar, tapi ternyata kecintaannya Bulukumba tidak pernah pudar gitu. 38 tahun saya tinggalkan Bulukumba. 38 tahun? 38 tahun, dan setelah saya sosialisasi baru saya tahu semua dari ujung ke ujung Bulukumba. Bahwa Bulukumba sangat luar biasa. Baru di situ Pak? Baru saya kenal. Pantai Bira, pantai semua, apalagi pegunungannya, lahannya begitu subur, baru saya setelah sosialisasi. Setelah saya sosialisasi. Yang membuat saya semakin bergairah, semakin semangat nanti insya Allah saya seperti ini. Dan amin. Dalam hati saya akan maksimalkan. Mudah-mudahan saya bisa dapatkan anggaran dan saya maksimalkan. Tapi kalau saya lihat timnya Pak Bupati luar biasa semuanya Pak. Jadi kalau misalnya dengan bantuan tim-tim yang Pak Bupati miliki, kayaknya semua programnya bakal jalan. Dan saya minta untuk terus proaktif, terus maksimal, terus bekerja, jangan menunggu akan terus berinovasi. Sebenarnya kalau kita punya SDM sebenarnya semua mampu. Hanya mindset yang salah. Betul. Iya, mindset yang salah. Mungkin selama ini terkekang, mungkin karena
pimpinan mungkin yang punya ide, punya mau saja yang ikuti. Kalau saya enggak, mari kita sama berinovasi, mari kita berkolaborasi sama-sama, apa yang lakukan, apa yang terbaik untuk masyarakat kita sama-sama. Wow. Jalan berbarengan gitu Pak ya? Ya, tanpa kita teamwork yang solid itu tidak akan bisa kita capai apa yang diharapkan. Saya nggak akan egois juga dengan OPD-nya saya bahwa harus dari saya. Cuman mari kita sama-sama kita adu gagasan, adu konsep untuk apa yang dilakukan, bagaimana anggaran ya. Seberapapun sedikit bagaimanapun juga ya punya manfaat. Ya. Tepat itu penggunaannya, jangan anggaran itu tidak punya dampak yang dihasilkan nanti oleh masyarakat. Itu yang saya sangat pastikan, itu anggaran berapapun nilainya, berapapun jumlahnya, ya berdampak ya apalagi kepada masyarakat. Dan saya tidak inginkan anggaran berapapun program itu asal program dan tidak punya efek apalagi nantinya efek untuk masyarakat, untuk gitu, masyarakat bisa akan lebih baik, mungkin baik di misalnya seperti itu kan irigasinya ada macam-macam. Tapi bagaimana ini uang ya berapapun nilainya pastikan punya nilai ekonomi untuk masyarakat. Baik, luar biasa Pak Bupati. Nah mungkin untuk yang terakhir Pak, sebelum kita closing, ada sedikit penyemangat untuk anak muda Bulukumba di luar sana yang artinya masih kurang produktif, mungkin bisa diberikan sedikit semangat begitu Pak, untuk artinya bisa lebih produktif lagi ke depannya. Sepatah dua kepatah mungkin, silakan langsung ke kamera Pak. Iya, untuk anak-anak saya, adik-adik saya semua yang ada di luar Bulukumba ya. Mari sama-sama yang berpikir untuk Bulukumba, beri masukan ya untuk Bulukumba apa yang harus mungkin lebih baik, apa yang terbaik. Saya pemerintah sekarang ya mau bekerja, mau berbuat yang terbaik untuk Bulukumba. Saya juga minta adik-adik saya jangan berpikir untuk semua harus berpikir menjadi pegawai. Ya. Negara ini ya sebenarnya sudah nggak mampu ya untuk membiayai sebenarnya, tapi bagaimana kita sendiri harus sadar akan berkreasi ya, apa kira-kira yang bisa dilakukan ya, sebagaimana bukan mengambil ukuran tolak ukur dari saya dengan start seperti apa. Saya kira dengan mulai hal yang kecil apa aja yang sifatnya bisa apalagi menopang atau mungkin nanti menjadi sandaran hidup, bukan menjadi apa ya, terus ada di mindset dan menjadi ASN, itu salah. Jadilah orang profesional, jadilah orang yang kita bermakna bagi orang yang ada di sekitarnya kita ya. Yang paling utama tentunya bagi keluarga ya. Jadilah kita apalagi orang yang bermakna, orang yang punya inovasi, yang punya gagasan, yang punya konsep untuk bagaimana mandiri berbuat yang terbaik untuk orang yang lebih banyak lagi. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Jangan berhenti, jangan diam, dan terus jangan jadi konsumtif, tapi bagaimana jadi orang produsen. Ya. Jadi pencipta, jadi pembuat, tapi jangan orang jadi penerima atau jadi orang-orang yang menjadi apalagi seperti Bulukumba yang konsumtif, sangat konsumtif, yang harusnya harus diubah gitu Pak ya. Itu yang saya harapkan ke depan. Karena potensinya yang banyak sekali, sangat luar biasa untuk bisa kita kembangkan, kita olah. Ya, khusus adik-adik saya di Makassar, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada kritikan, masukan, silakan. Saya hanya minta untuk saya minta untuk santun, sopan, tetap, tapi sampaikan kritikan, masukan, kira-kira yang punya punya apalagi gagasan, konsep untuk apa yang kita lakukan Bulukumba, sehingga Bulukumba ke depan bisa jadi jauh lebih baik. Baik, terima kasih. Rasa cinta untuk Bulukumba tentunya, ya, bukan hanya saya yang saya sampaikan, tapi mari kita semua orang Bulukumba mencintai Bulukumba. Sama-sama mencintai Bulukumba. Sama-sama mencintai Bulukumba, dan Bulukumba bisa terbangun dan bisa ya tidak berdampak bahwa Bulukumba itu kota yang seram, kota yang tidak aman, kota yang mungkin yang tiap hari akan ribut atau seperti apa, tapi Bulukumba yang kota yang tenang, nyaman, tentram, ya, ada tempat wisata, sehingga orang yang datang di sini bisa lebih banyak dan ekonomi bisa nantinya bisa lebih baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Muchtar Ali Yusuf atas waktunya. Tadi perbincangan kita sangat luar biasa. Ya, dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi, dan tentunya ada edukasi yang bisa didapatkan untuk para pemirsa di luar sana. Dan intinya jangan bosan-bosan Pak
untuk selalu memberikan yang terbaik khususnya untuk Kabupaten Bulukumba, karena tentunya orang-orang seperti Bapak sebenarnya yang sangat dibutuhkan sekarang. Artinya bagaimana cara membangun Bulukumba yang betul-betul real membangun tanpa hanya wacana semata. Iya. Ya, baik, terima kasih banyak, dan mungkin untuk pemirsa podcast 55 itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Muhtar Ali Yusuf, dan tentunya ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan, termasuk tadi kegigihan beliau dan bagaimana cara dia untuk mandiri seperti itu. Sejak SMA sudah mulai berpikir, bahkan sebelumnya itu sudah mulai berpikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus membebani orang tua, dan sekarang sudah artinya sudah terbukti dengan nyata bahwa beliau ini yang membiayai keluarga dan lain sebagainya, bisa katakan seperti itu ya Pak ya, naik ke tanah suci bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Dan di dunia politik pun seperti itu ya, kalau misalnya kita lihat perkembangan yang ada di Bulukumba sudah sangat luar biasa, meskipun beliau masih beberapa bulan menjabat, karena memang tagline-nya dikerja bukan dicerita. Tanpa adanya wacana-wacana semata, beliau langsung mengerjakan begitu. Dan salah satu dampak yang bisa kita perhatikan adalah waktu musim hujan kemarin itu banjir sudah semakin berkurang seperti itu. Dan ya tentunya ini adalah salah satu dampak positif yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba. Oke, baik, akhir kata saya Iqbal Rahmat pamit undur diri dari kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.